Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Meska Putri dengan NIM 21042221, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mereview jurnal yang berjudul Penerapan e-Government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Studi kasus pada pemerintahan desa Bulo Timoreng. Adapun identitas jurnalnya, yang pertama judul artikel. Judulnya Penerapan e-Government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Dalam kurung studi kasus pada pemerintahan desa Bulo Timoreng. Nama jurnalnya adalah Jurnal Praja, halaman dan volumenya volume 9 nomor 3 halaman 130 sampai 139 pada tahun 2021. Penulisnya yaitu Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustanir, dan Eka Anugrah. Adapun latar belakang dari jurnal ini, secara umum e-Government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakatnya, atau yang sering disebut dengan istilah G2C atau Government to Citizen. Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan yang optimal dalam birokrasi. Pelayanan yang optimal harus selalu diberikan para aparat pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Pasal 4 butir F dari Ali dan Saputra pada tahun 2020. Selanjutnya, landasan yuridis tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat adalah hak sosial dasar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dengan atau tanpa diskriminasi atau perbedaan di kehidupan sehari-hari maupun di muka hukum, yakni pasal 18A ayat 2 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, diterapkan kepada pemerintah Indonesia Electronic Government atau pemerintah dengan pengelolaan yang berbasis elektronik. Dalam hal ini, pemerintah semakin dituntut untuk beralih dari pemerintah tradisional yang identik dengan paper-based administration atau pemerintah yang berbasis dengan kertas atau segala sesuatu tugas diselesaikan dengan cara manual hingga berubah menjadi electronic government administration atau pendigitalan dan segala bidang urusan dan pekerjaan dalam sektor pemerintahan yang dikenal dengan e-Government, agar mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam kurung Hayati tahun 2018. Adapun metode penelitian dari jurnal yang saya baca adalah penelitiannya menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui penerapan e-Government dalam mewujudkan transparansi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Adapun objek penelitiannya yaitu pada Desa Bulo Timoreng, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Sumber data yaitu ada 2 dari data primer, yang termasuk data primernya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang merupakan sumber data yang tidak langsung. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah pemerintah desa telah menggunakan web, namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa berkurang karena masyarakat menganggap bahwa aparat desa kurang transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan di Desa Bulo Timoreng bisa belum maksimal dikarenakan penyediaan fasilitas di kantor desa yang masih kurang. Misalnya, jaringan wifi yang sering terhambat karena terlalu banyak yang menggunakan sehingga pelayanan administrasi kurang maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi tata kelola pemerintahan desa di Desa Bulo Timoreng yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa ke warga setempat, misalnya pemberitahuan informasi tentang penggunaan web desa kepada masyarakat belum tersampaikan secara baik, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Adapun kelebihan dari jurnal ini yang pertama, menyajikan abstrak dan kesimpulannya dengan baik, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari jurnal. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang lugas. Dan yang terakhir, metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon dan tidak adanya lampiran kuesioner yang ditampilkan dalam jurnal tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.